Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal I. Marali dengan NIM 1011421169. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah, tulisan ilmiah tentang problematika hukum perkawinan campuran dalam perspektif hukum antar tata hukum, lebih merujuk pada analisis yuridis terhadap konflik hukum dalam penentuan status perkawinan. Pertama, tentang konflik hukum dalam perkawinan campuran dalam perspektif hukum antar tata hukum. Pertama, ada definisi daripada perkawinan campuran. Nah, perkawinan campuran itu merupakan suatu realitas yuridis yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan interaksi lintas negara yang kian meningkat. Relasi hukum yang muncul sebagai konsekuensi dari perkawinan campuran mencakup keterkaitan antara dua atau lebih sistem hukum. Ketidaksamaan tersebut mencakup dimensi kewarganegaraan, agama, serta tatanan hukum yang diterapkan pada tiap yurisdiksi negara. Keadaan demikian menimbulkan problematika hukum yang bersifat kompleks, khususnya terkait penentuan sistem hukum mana yang patut dijadikan dasar untuk penerapannya. Kompleksitas tersebut selanjutnya menjadi titik tolak lahirnya konflik hukum dalam konteks perkawinan campuran ini. Kondisi ini pada akhirnya menghendaki adanya pendekatan yang tepat dan komprehensif guna menyelesaikan konflik yang timbul. Konflik hukum dalam perspektif hukum antar tata hukum dikenal sebagai conflict of law yang terjadi akibat adanya pertentangan antara dua sistem hukum atau lebih. Nah, konflik ini muncul ketika suatu peristiwa hukum memiliki keterkaitan dengan lebih dari satu yurisdiksi. Setiap sistem hukum yang terlibat memiliki dasar normatif yang berbeda dalam mengatur suatu peristiwa hukum tersebut. Nah, perbedaan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan hukum mana yang berlaku dalam konteks ataupun kasus tersebut. Nah, ketidakpastian ini juga seringkali berdampak pada perlindungan hak, entah para pihak ataupun di lingkungan dari para pihak. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mekanisme penyelesaian konflik hukum yang tepat dan bersifat kepastian hukum. Salah satu bentuk konflik hukum dalam perkawinan campuran adalah konflik pilihan hukum. Nah, konflik ini terjadi ketika terdapat perbedaan ketentuan hukum mengenai syarat sahnya perkawinan. Nah, hukum suatu negara dapat mensyaratkan adanya kesamaan agama, sementara negara lain tidak mensyaratkan hal tersebut. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai hukum mana yang harus diikuti. Problematika hukum perkawinan campuran. Nah, dalam tabel fenomena globalisasi dan mobilitas yang saya sudah rangkum ini di bawah, fenomena globalisasi dan mobilitas terus meningkat dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Pertumbuhan berkelanjutan menegaskan bahwa perkawinan campuran bukan lagi sekedar relasi personal eksklusif, melainkan peristiwa hukum strategis yang mendesak penyesuaian kerangka hukum nasional. Nah, adapun titik gesekan dari persimpangan dua kedaulatan hukum. Jadi ada hukum nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mensyaratkan keabsahan berdasarkan agama atau kepercayaan dan hukum nasional para pihak. Sedangkan hukum persimpangan kedaulatan hukum yang lain, hukum asing atau yurisdiksi luar negeri, membawa sistem hukum prasyarat sah dan tata administrasi yang berbeda. Konflik norma yang terjadi di sini adalah ketidakharmonisan normatif. Terjadi ketika lebih dari satu sistem hukum
memiliki klaim otoritas atas satu peristiwa perkawinan, dan hal tersebut memicu ketidakpastian status hukum pasangan tersebut. Dalam hukum antartata hukum ada 3 pilar konflik. Yang pertama, konflik pilihan hukum. Nah, konflik pilihan hukum, choice of law. Nah, di sini dikatakan pertentangan mengenai hukum negara mana yang menentukan syarat sah perkawinan. Pemicunya adalah perbedaan syarat esensial, misal syarat kesamaan agama. Nah, yang kedua, konflik yurisdiksi atau jurisdiction. Di sini tertulis tumpang tindih kewenangan otoritas lembaga peradilan lintas negara. Pemicunya adalah setiap negara memiliki parameter yurisdiksi tersendiri yang berpotensi memicu sengketa kewenangan. Dan yang terakhir, ada yang namanya konflik pengakuan hukum. Perkawinan sah di satu negara namun ditolak validitasnya di yurisdiksi lain karena perbedaan nilai fundamental, norma sosial, atau sistem hukum yang dianut. Kemudian ada asas penentu status keabsahannya. Ada 2 paradigma utama. Yang pertama, lex loci celebrationis dan lex patriae. Definisi daripada 2 asas ini tentu teman-teman bisa lihat di kolom ini. Nah, bagaimana jika ditarik dalam realitas praktik peradilan di Indonesia? Nah, di sini saya telah merangkum variasi penanganan perkara. Praktik peradilan belum memiliki standar seragam dalam memutus sengketa perkawinan campuran. Studi kasusnya adalah pengesahan perkawinan luar negeri PN Jaksel, Pengadilan Negeri Jaksel. Isu hukumnya, pemohon meminta pengesahan validasi atau perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah di Perancis. Nah, konflik hukum yang terjadi adalah interaksi antar kewajiban verifikasi hukum nasional Indonesia melawan bukti keabsahan dokumen hukum negara Perancis. Sedangkan fokus di pengadilan, hakim menelaah pemenuhan syarat administrasi dan kesesuaian esensial dengan hukum di Indonesia sebelum menetapkan legitimasi yuridis agar perkawinan dapat dicatat secara sah. Adapun studi kasus yang lain yaitu hambatan pencatatan administratif di Pengadilan Negeri Denpasar. Nah, kita langsung saja masuk pada mekanisme resolusi 2 jalur penentuan status. Rute administrasi, ini adalah rute yang pertama, jalur verifikasi dan pencatatan sipil. Nah, fungsinya adalah memberikan legitimasi negara dan kekuatan pembuktian autentik. Jadi, mekanisme yang satu ini adalah mewajibkan pencatatan kembali atau kayak semacam laporan diri, lapor diri untuk perkawinan luar negeri beserta verifikasi dokumen asing. Adapun resolusi yang kedua, rute yudisial, intervensi lembaga peradilan. Fungsinya adalah menyelesaikan jalan buntu birokrasi dan sengketa keabsahan. Nah, prosesnya menghasilkan penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang kemudian bertindak sebagai landasan instruksional bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di bawah ini adalah kerangka alur mencapai kepastian hukum perkawinan. Pertama, ada pelaksanaan perkawinan di luar yurisdiksi Republik Indonesia. Nah, kemudian setelah itu dia masuk pada verifikasi kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tadi. Nah, ketika lolos di tahap ini, maka tahap selanjutnya adalah pencatatan sipil atau administrasi. Kemudian berakhir pada kepastian status hukum dan diakui oleh negara. Nah, tapi jika tidak lolos pada verifikasi kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 1974 tadi, maka hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah pengajuan permohonan ke pengadilan negeri. Nanti setelah itu baru masuk pada tahap sidang telaah hukum dan penetapan hakim. Kemudian setelah apa yang ditetapkan oleh hakim, baru bisa masuk pada tahapan pencatatan sipil atau administratif tadi, kemudian berakhir pada kepastian status hukum atau diakui oleh negara. Nah, teman-teman,
Kekosongan norma dalam hukum positif nasional. Di sini saya juga merangkum kekosongan norma dalam hukum positif nasional. Itu yang pertama ada keterbatasan undang-undang. Hukum positif saat ini menunjukkan limitasi dalam mengakomodasi kompleksitas pluralitas sistem hukum dari negara asing. Yang kedua, vakum pengaturan. Vakum pengaturan yang dimaksud di sini adalah belum ada payung hukum spesifik dan rinci mengenai tata kelola pengakuan administratif perkawinan luar negeri di luar ketentuan umum pencatatan. Dan yang terakhir, perbedaan penafsiran. Yang saya maksudin dalam perbedaan penafsiran di sini adalah ketiadaan pedoman operasional yang kita melahirkan disparitas penafsiran antar hakim dalam menangani perkara serupa di berbagai daerah. Itulah problematika tentang hukum perkawinan campuran. Adapun hal yang bisa saya tawarkan ataupun saya sarankan untuk dalam problematika ini, harmonisasi regulasi yang pertama. Yang kedua, integrasi tata kelola. Dan yang ketiga, adaptasi yuridis. Apa itu harmonisasi regulasi? Memperbarui perundang-undangan nasional untuk diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum perdata internasional dan konvensi global. Yang kemudian integrasi tata kelola, menciptakan standar baku operasional antar lembaga peradilan dan instansi pencatatan sipil guna menghindari tumpang tindih birokrasi. Yang ketiga, adaptasi yuridis. Nah, adaptasi yuridis ini adalah membangun fleksibilitas dalam sistem hukum yang mampu merespon mobilitas global manusia tanpa mengorbankan aset ketertiban umum nasional. Penyelesaian konflik hukum antar tata hukum dalam perkawinan campuran bukan semata tentang menentukan hukum mana yang paling superior. Ini adalah upaya menciptakan harmoni di mana pluralitas sistem hukum dapat dihormati, sementara hak-hak sipil, kepastian status, dan masa depan anak tetap terlindungi secara mutlak di hadapan hukum. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan karya tulis ilmiah yang berjudul Problematika Hukum Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Antar Tata Hukum, Analisis Yuridis terhadap Konflik Hukum dalam Penentuan Status Perkawinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.